Perkenalkan, nama saya Trijayanti dengan NIM 1701088, program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini saya menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia komputer atau disebut dengan Human Computer Interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi, komputer, dan interaksi antar manusia dan komputer. Diawalin dengan komputer, IMK telah mampu luas untuk mencakup hampir semua bentuk teknologi informasi. IMK bertujuan untuk merancang sistem yang dapat digunakan yang berkait dengan pengguna akhir atau disebut dengan end user sebagai berikut: altruismen atau mementingkan orang lain, pemasaran atau bisnis, aturan atau regulasi. Sesuai aplikasi ideal, ada 3 kata menggunakan use yang harus berlaku untuk semua produk sisi aplikasi yang akan berhasil, yaitu 1. Pengguna useful, mencapai apa yang dibutuhkan. 2. Dapat digunakan usable, mudah digunakan dan alami tanpa bahan kesalahan dan lain-lain. 3. Telah digunakan use, membuat orang ingin menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang perancangan interaksi. Produk dari perancangan interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya, menciptakan pengalaman pengguna yang meningkat dan mendukung cara bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Beberapa contoh interaksi manusia dan komputer atau disebut IMK di sini: bidang pendidikan. 1. Siswa yang mengisi soal-soal ujian berbasis komputer. 2. Orang yang belajar melalui platform belajar online atau disebut dengan e-learning. 3. Mengisi KRS yang dilakukan oleh mahasiswa melalui sisi informasi akademik. 4. Kegiatan belajar mengajar yang menggunakan laptop dan Infocus. Selanjutnya kita membahas di bidang keuangan. Seorang kasir yang menghitung belanjaan pembelian menggunakan mesin kasir modern berbasis Android yang saat ini telah menggunakan touchscreen sebagai alat input menggantikan keyboard. Selanjutnya kita membahas di bank, yaitu teller menggunakan komputer untuk mengupdate informasi data nasabah seperti nabung, menarik tunai, transfer, dan sebagainya. Dan di bagian akuntan untuk mempermudah membuat laporan keuangan perkantoran dengan menggunakan aplikasi komputer seperti Excel, Microsoft, dan sebagainya. Di bidang kesehatan ini kita ada 2 pembahasan. Yang pertama, bidang farmasi. Dalam bidang obat-obatan, komputer juga berperan sangat penting dalam farmasi, misalnya untuk merekod resep dan dosis serta menyimpan data harga obat-obatan tersebut. Kedua, mendiagnosa suatu penyakit. Dengan adanya komputer DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan, mendiagnosa suatu penyakit bukanlah hal yang sangat sulit, karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah, dan akurat untuk mengetahui nama dan jenis suatu penyakit. Dan transportasi, komputer yang digunakan untuk mengatur lalu lintas. Di negara maju lainnya, banyak kereta yang sudah dipasang alat navigasi modern untuk menggantikan masinis melalui pengguna satelit dan sistem komputer. Jalan raya juga dipasang dengan berbagai jenis sensor yang akan memberikan pesan kepada komputer pusat untuk memudahkan mengendalikan jalan raya tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga terbagi 2, yaitu pengguna smartphone, di mana kita sering menggunakannya, yaitu sebuah perangkat elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon pixel line, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau portable dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel kayak wireless. Kedua, kita menggunakan laptop nih karena kita kuliah juga, kuliah online dan sebagainya. Sekarang online itu sangat penting. Komputer pribadi yang berukuran relatif kecil yang cocok untuk digunakan saat bepergian atau untuk menggunakan mobile. Sebuah laptop memiliki sebagai besar komponen yang sama dengan komputer desktop, seperti layar, keyboard, perangkat pengunjung seperti touchpad, juga dikenal sebagai touchpad, dan atau floating stick, dan speaker yang menjadi satu kesatuan. Tujuan interaksi manusia dan komputer ini terbagi 5. 1. Menghasilkan sistem yang dapat digunakan.
memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh pengguna. 2. Fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perancangan pembuatan. Ketiga, keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. 4. Efektivitas dan efisiensi, yang akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaannya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Kelima, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasi komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Sejarah interaksi manusia-komputer. Komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 50-an. Mesin ini sangat sulit dipakai dan sangat tidak praktis. Karena waktu itu komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan besar. Hanya dipakai di kalangan tertentu, misalnya para ilmuwan atau ahli-ahli teknik. Inilah contoh gambar komputer pada zaman dulu. Setelah komputer pribadi atau dibilang PC diperkenalkan pada tahun 70-an, maka dikembangkan menggunakan teknologi ini secara cepat ke berbagai penjuru kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Kemajuan teknologi tersebut akhirnya juga mempengaruhi rancangan sistem. Sistem rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai atau suatu sistem yang dirancang harus berorientasi kepada pemakai. Pada awal tahun 70-an ini juga mulai munculnya isu teknik antarmuka pemakai atau disebut user interface yang diketahui sebagai Man-Machine Interaction atau MMI atau interaksi manusia mesin. Para peneliti akademik mengatakan suatu rancangan sistem berorientasi kepada pemakai yang memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakai ataupun sistem dalam komputer akan memberikan kontribusi kepada interaksi manusia komputer yang lebih baik. Maka pada pertengahan tahun 80-an diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau HICI atau interaksi manusia komputer. Bersama dengan perubahan ini, para perancang dan penelitian sudah mulai untuk mengembangkan teknik sertifikasi untuk pemakai, menghubungkan dan menguji teknik untuk produksi alat penghubung yang praktis. Evaluasi antar muka bisa dijabarkan sebagai berikut. Pada tahun 50-an, antarmuka pada level hardware untuk teknik. Pada tahun 60 sampai 70-an, antarmuka pada level programan. Pada tahun 70 sampai 90-an, antarmuka pada level instruksi. Pada tahun 80-an, antarmuka pada level dialog interaksi. Pada tahun 90-an, antarmuka pada level lingkungan kerja. Pada tahun 2000-an, antarmuka berkembang dengan luas. Cabang ilmu yang terkait dengan IMK. 1. Antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. 2. Linguistik. Komunikasi manusia komputer secara definisi melibatkan pengguna dari berbagai jenis bahasa. Apakah bahasa itu merupakan bahasa natural, yaitu suatu bahasa berbasis perintah tunggal berbasis menu, pengisian formulir, atau suatu bahasa grafik. Ketiga, sosiologi. Sosiologi ini dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Prinsip utama mendasari antarmuka. 1. User compatibility, yaitu seorang desain tidak boleh membuat atau merancang interface untuk dirinya sendiri, karena pada dasarnya sistem diciptakan untuk kebutuhan user lebih dari satu orang atau berlatar belakang yang berbeda. Kedua, product compatibility. Sebuah aplikasi harus sesuai dengan aslinya agar mendapatkan informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan manualnya. Tiga, task compatibility. Itu interface harus bisa membantu dan memudahkan user dalam menyelesaikan tugasnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada keterbatasan, tapi keterbatasan tidak menghambat segala sesuatu untuk berbagi ilmu. Semoga bermanfaat.